lihat bagaimana Tuhan mendekat dan Tuhan akan eh, menyatakan apa yang Dia inginkan kepada orang yang dekat kepadanya ya. Kemudian kita akan coba kupas bagaimana Tuhan mengganjar perbuatan setiap orang ya, baik atau buruk. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa sikap kita itu bisa berdiskusi lah dengan Tuhan, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak bisa diajak diskusi juga sebenarnya kalau dari dari firman Tuhan ini ya. Dan nanti kita akan coba sarikan apa yang uh, kita bisa tarik dari firman Tuhan hari ini. Jadi yang pertama, Tuhan mendekat kepada orang yang hidup berkenan dan taat kepadanya. Ini adalah prinsip yang kita bisa temukan dari firman Tuhan yang pertama. Uh, Kenapa saya coba sarikan ke poin yang pertama seperti ini? Karena di ayat uh, 17 ya, Tuhan berpikir atau mengatakan bahwa itu kita baca, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Dan kemudian kalau kita baca seterusnya, Tuhan menyatakan beberapa poin-poin di mana uh, Abraham itu adalah orang yang berkenan gitu kepada Tuhan ya, sehingga akhirnya Tuhan memutuskan untuk memberitahukan kepada Abraham ya, oh saya mau kasih tahu nih ke Abraham apa yang akan saya lakukan. Coba kita pikirkan, kita renungan sebentar. Bagaimana kalau eh, hidup kita itu bisa mendapatkan pimpinan atau eh, pemberitahuan dari Tuhan seperti ini? Kan sangat indah gitu ya. Kita benar-benar tahu, oh Tuhan tuh maunya apa. Eh, jadi kita bisa langsung laksanakan gitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya apa? Kuncinya apa supaya supaya Tuhan tuh mau memberitahukan rencananya tuh pada kita. Nah, kalau kita telusuri ayat-ayat di bawahnya, ternyata sebenarnya kuncinya adalah pilihan Tuhan, ya. Pertama-tama memang kalau eh, orang itu tidak dipilih sama Tuhan ya, Tuhan tidak akan berbicara kepada dia. Tapi setelah eh, dipilih, maka orang itu pun juga harus belajar untuk ikut dan taat dan hidup berkenan sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita lihat di ayat yang ke-19 ya. Sebab aku telah memilih dia. Dia ini siapa? Abraham ya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, jadi di sini sangat jelas. Pertama, pilihan Tuhan itu adalah suatu anugerah ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa wah saya udah jadi orang Kristen dari bapak sama ibu saya, dari kakek nenek saya semua orang Kristen. Saya orang yang diberkati Tuhan dan akhirnya kita jadi seenak hati kita gitu loh. Melakukan apa yang kita mau. Ah, saya kan bebas dari dosa, saya sudah ditebus segala macam bla bla bla. Saya bisa dengan senang hati melakukan apa yang saya mau. Jangan sampai mengambil sikap seperti itu ya teman-teman semua ya, saudara-saudara. Karena pilihan Tuhan itu adalah Tuhan yang pilih loh, ya. Kita nih, oh kebetulan, bukan kebetulan, Tuhan pilih kita untuk hadir atau untuk mengenal Tuhan melalui orang tua kita, melalui teman-teman kita, atau ya melalui satu event dalam hidup kita gitu loh. Dan Tuhan pilih. Bagaimana untuk dengan orang-orang yang tidak dipilih sama Tuhan? Kan kasihan ya. Mereka tidak pernah mengenal gitu loh. Mereka tidak pernah merasakan atau mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Justru itu yang harus kita sikap yang harus kita adopsi ya. Kalau kita sudah dipilih, ya kita harus merasa beruntung dan merasa grateful gitu bahasa Inggrisnya artinya ya. Artinya adalah kita merasa berterima kasih dan jangan sampai menyia-nyiakan pilihan itu ya. Nah, karena Tuhan sudah memilih Abraham, Tuhan sudah kemudian berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Nah, di sini kita lihat kalau Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati janjinya ya. Tuhan akan menepati janjinya itu dan kita
kemudian kita bisa baca di Alkitab seterusnya bahwa ya akhirnya benar-benar Abraham menjadi bangsa yang besar ya, Israel, bangsa Arab, orang Edom itu semua adalah keturunan daripada Abraham gitu. Nah, tapi yang kita perlu tangkap dari sini adalah pertama semata-mata itu adalah pilihan Tuhan ya. Jadi kita harus bersyukur dan harus betul-betul berterima kasih dan jangan menyia-nyiakan anugerah ini. Yang kedua, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati gitu ya. Jadi dan kita kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah berjanji kepada kita, ya sebaiknya kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan ya, seperti yang ditulis di sini juga di ayat 19, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Ya, ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Kalau kita sudah dipilih, Tuhan sudah berjanji kepada kita keselamatan yang kita dapatkan, jangan sia-siakan anugerah tersebut. Ya, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, ya, dengan melakukan apa? Kebenaran dan keadilan. Itu yang kita perlu tangkap dari ayat yang pertama. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Seperti Tuhan datang dan mendekat dan berbicara kepada Abraham gitu ya, menyampaikan kepada Abraham apa yang menjadi rencananya. Indah sekali kan kalau misalnya Tuhan menyampaikan apa yang menjadi rencana Dia ke kita, itu kan luar biasa gitu loh. Kita nggak perlu lagi menduga-duga, kita nggak perlu lagi ya udah kerjain sendiri, karena dengan melakukan apa yang jadi rencana Tuhan, ya udah pasti hidup kita tuh selaras gitu dengan apa yang Dia mau. Ya, itu pelajaran pertama. Yang kedua, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah Tuhan, kita perlu tangkap adalah Tuhan akan mengganjar perbuatan setiap orang, itu baik atau buruk, itu akan mendapatkan balasan. Ya, kalau orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan yang baik yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu ganjarannya adalah keselamatan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang salah dan melakukan apa yang dia mau sendiri pasti akan dihukum, pasti. Nah, di sini kita harus lihat nih, jangan berpikir kalau tidak ada hukuman, ya, misalnya nih kita melakukan sesuatu kesalahan, terus kok nggak ada impak apa-apa nih, saya berbohong, terus kok nggak ada ganjarannya gitu loh. Saya masih bisa tetap hidup senang-senang aja gitu kan, masih dapat apa yang saya mau. Nah, jangan sampai berpikir bahwa tidak akan lepas daripada hukuman, karena in the end ya pada akhirnya kita pasti akan menerima ganjaran atas perbuatan kita, apakah itu baik atau apakah itu buruk. Kenapa saya bilang demikian? Kita baca kembali ayat ke 20 sampai 21 ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Jadi di sini Tuhan sudah mendengar ya keluh kesah dari orang-orang yang ada di sekitar Sodom ya dan Gomora, bahwa nih orang-orang yang di tempat Sodom Gomora ini banyak melakukan kesalahan nih, banyak berbuat, kalau ya yang kita tahu ya dari bacaan-bacaan atau literatur adalah mereka banyak melakukan dosa-dosa seks ya. Makanya istilah sodomi itu muncul dari Sodom dan Gomora ini gitu loh. Kehidupan seksnya di sana itu tidak wajar gitu ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi itu tidak benar. Dan itu kedengeran sampai ke telinga Tuhan gitu. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora ini, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan ya. Tapi kita juga perhatikan di sini Tuhan bilang di ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah,
Ini yang kita perlu sama-sama telaah ya. Karena mungkin kita akan berpikir, bukankah Allah itu Allah ya? Bukankah Allah itu Maha Tahu? Kenapa dia di sini bilang, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar orang telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Kalau Allah itu Allah, bukankah dia Maha Tahu, ya kan? Bukankah dia harusnya sudah tahu bahwa ya memang kelakuannya orang Sodom seperti itu? Kenapa dia harus sampai turun untuk benar-benar mengetahuinya gitu? Bukannya kalau misalnya dia benar-benar Tuhan ya dia dengan dia pakai teropong dari jauh juga udah kelihatan gitu ya. Wah, ini benar nih orang Sodom, emang kurang ajar nih orang Sodom nih. Dan dia udah pasti tahu gitu loh, karena ya dia kan maha kuasa, maha ada gitu kan, omnipresence, bisa ada di mana aja pada satu tempat yang bersamaan. Tapi kenapa dia bilang di sini bahwa aku mau turun, ya, aku mau benar-benar ngeliat, ya. Ada dua hal yang saya bisa coba interpretasi dari sini. Yang pertama, waktu Tuhan mau mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dan ya menghukum, dia benar-benar mau uh, mengecek dan melihat dulu ya, tidak main asal hantam kromo berdasarkan asumsi atau udah orang ini bilang begitu ya udah kita langsung kerjain aja. Nah ini mungkin suatu sikap yang kita perlu pelajari dan kita ambil juga untuk kalau kita mendengar sesuatu rumor, gosip atau apa, jangan langsung main asal ambil kesimpulan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memverifikasi, benar-benar mengecek and recheck apa yang kita dengar dari orang lain ya belum tentu itu benar gitu ya. Saring semua gitu. Jangan kita langsung mengambil keputusan, oh ini orang memang begitu, orangnya nggak benar gitu. Harus diverifikasi. Tapi yang lebih penting lagi adalah kenapa Tuhan memberi pengen turun atau pengen ngecek dan melihat sendiri. Kalau menurut setelah saya renungkan, itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang Sodom dan orang Gomora untuk bertobat, ya. Dia pengen lihat dan dia pengen tahu benar nggak nih orang memang seperti itu dan masih bisa nggak orang yang berdosa ini bertobat. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan tuh tidak berkenan terhadap kematian orang berdosa ya, ada di dalam uh, perjanjian baru. Saya lupa pasalnya di mana, tapi Tuhan tidak berkenan terhadap kematian orang yang berdosa, tapi dia lebih berkenan pada pertobatannya. Jadi dia memberikan kesempatan kepada orang Sodom dan Gomora untuk bertobat ya dari dosa-dosanya. Nah, makanya kita kembali kepada poin yang tadi saya sampaikan bahwa kalau yang pertama, kalau tidak ada hukuman langsung pada saat kita melakukan dosa atau kesalahan, jangan pikir bahwa kita akan lewat daripada uh, ganjaran itu. Ganjaran itu pasti akan datang, sooner or later, ya pasti akan datang. Jadi makanya sebaiknya jangan berbuat dosa gitu kan ya. Tapi kalaupun kita sudah berbuat dosa ya bertobat, kemudian kembali dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Karena pasti akan ada ganjaran. Tapi yang kedua, kalau kita masih diberi kesempatan, jadi jangan harus cepat-cepat bertobat gitu loh. Jangan terus-terusan. Karena artinya apa? Artinya Tuhan tuh masih sayang sama kita, masih memberikan kesempatan sama kita. Ya. Karena kalau begitu sudah tidak ada kesempatan lagi ya udah bubar jalan gitu kan. Ya langsung ditunggang balikan itu Sodom dan Gomora langsung dengan api dari sorga gitu loh. Begitu Tuhan tidak kasih kesempatan lagi, ya udah game over gitu. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, dan untuk tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan, segera bertobat, segera berbalik arah, dan segera cari Tuhan kembali gitu loh, ya. Karena in the end Tuhan pasti akan mengganjar setiap orang sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, segera bertobat. Ya.
Nah, yang ketiga, kemudian setelah itu kita lihat bahwa terjadi interaksi atau diskusi antara Tuhan dan Abraham. Ya, apa yang kita lihat di sini? Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, di sini kita lihat bahwa Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan, ya. Dan kemudian mendekat, justru malah mendekat kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar satu hal, kalau kita mau berdiskusi atau meminta sesuatu kepada Tuhan, ya kita harus datang, mendekat kepada Dia gitu ya. Harus tetap berdiri di depan Tuhan. Jadi jangan malah kita memperlakukan Tuhan sebagai jongos, kita berdoa, oh Tuhan saya minta diberikan nilai bagus dalam ujian besok, tolong ya Tuhan, saya kan sudah jadi orang baik di hadapan-Mu, tolong berikan saya nilai yang bagus untuk ujian yang besok akan dilakukan. Tuhan itu bukan pesuruh kita, ya. Jadi kita harus datang mendekat ke hadapan Tuhan, berdiri di depan Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat di sini adalah kalau kita datang dengan seenaknya, kita datang dengan hati yang tidak tidak kudus gitu ya, dengan keinginan kita sendiri, apakah Tuhan akan menerima permohonan itu? Sepertinya tidak ya. Yang kita harus ingat adalah Tuhan itu kudus yang pertama ya. Sesuai dengan moto daripada Santo Sasi, kudus, kuat, dan kasih ya. Tuhan itu kudus. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, datang dan berdiri diam di hadapan Tuhan, kita harus datang dengan kekudusan. Ya. Yang pertama kita harus minta ampun dulu dari semua dosa-dosa kita, karena dosa ini adalah yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kalau kita masih datang dengan dalam dosa, Tuhan tidak akan mau mendengarkannya gitu loh, karena dia nggak bisa dealing sama orang-orang yang berdosa gitu. Dia mau orang itu datang dengan hati yang kudus kepada dia. Ingat untuk atas peristiwa Musa, waktu Musa dipanggil di Gunung Sinai, atau Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Ketika Musa dan Yosua bertemu dengan Tuhan, Tuhan langsung bilang, tanggalkan kasutmu, ya kan? Karena tempat yang kau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Jadi satu-satunya cara kita bisa datang kepada Tuhan adalah jika kita menguduskan diri kita, menguduskan pikiran kita, hati kita, datang dan merendahkan hati kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan datang dengan misalnya pikiran, wah saya nanti harus, gue mesti nyontek nih supaya gue bisa dapat nilai bagus gitu loh. Nah, itu awalnya aja udah salah gitu ya. Hilangkan itu semua, jangan dan biasakan untuk hal-hal yang tidak kudus seperti itu, atau pikiran-pikiran cemar ya, seperti yang dilakukan sama orang Sodom ini ya, perilaku seks yang tidak benar, kemudian nafsu duniawi dan sebagainya, banyak hal yang membuat kita menjadi tidak kudus. Nah, semua itu kita harus tinggalkan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan berbohong, kebiasaan pikiran-pikiran seksual atau kebiasaan seksual yang tidak benar, semua harus ditinggalkan. Karena satu-satunya jalan untuk datang kepada Tuhan adalah dengan hati yang kudus, dengan badan yang kudus, barulah Tuhan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Dia. Ya. Kemudian setelah Abraham tetap berdiri dan mendekat kepada Tuhan, baru dia menyatakan argumennya ya, bahwa ada orang-orang, bisa jadi ada orang benar di Sodom dan di Gomora gitu ya. Ayat 23 sampai ayat 32. Nah, di situ dia kan terus menyatakan argumennya.
Bagaimana kalau ada 50 orang benar ya? Awal-awal dia bilang, bagaimana kalau ada 50 orang benar di situ? Ya. Eh, tapi di sini kita lihat ya, bahwa waktu permulaan Abraham menyampaikan argumentasinya, ya, dia mulai ya dengan sesuatu angka yang eh, persis ya tentunya ya 50 gitu loh. Jadi dia nggak cuma bilang ya Tuhan kalau misalnya ada orang benar di sana gimana, ya kan? Dia nggak cuma bilang begitu. Dia bilang dengan persis apa yang dia mau, apa yang dia sampaikan. 50 ya. Saya nggak tahu kenapa dia mulai dengan 50. Kenapa dia nggak mulai dengan 100 atau dia nggak mulai dengan 10. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia menyampaikan dengan persis apa yang dia mau. 50. Dan dia menyampaikan 50 orang benar dalam kota itu. Apakah Tuhan akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, di sini kita lihat satu konsep yang sangat penting ya, bahwa ketika kita datang dan meminta kepada Tuhan, ya kita harus memuliakan Tuhan dulu gitu loh, dan kita harus meminta itu dengan uh, tahu persis bahwa ya permintaan kita itu ya sesuai dengan karakteristik Tuhan. Di sini kita lihat Abraham bilang bahwa masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ya, dia mengangkat tema keadilan Tuhan. Ya, masa kalau Tuhan yang dikenal sebagai Tuhan yang adil, kalau masa tidak memperhatikan kalau misalnya ada orang benar di dalam kota itu dan main asal sikat aja semuanya gitu loh. Di mana letak keadilan Tuhan? Gitu. Nah, di sini kita lihat, kita boleh untuk meminta sesuatu jika sesuatu itu memang sesuai dengan karakteristik atau sifat daripada Tuhan itu ya. Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu kudus. Kalau kita minta sesuatu yang masuk ke dalam hal-hal seperti ini, itu boleh, ya kan? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, ya. Jadi kalau kita kita mengangkat sesuatu atau kita meminta sesuatu keadilan daripada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Ya. Makanya di sini Tuhan akhirnya menjawab Abraham, ya sudah, kalau ada 50 orang benar, ya aku tidak akan menghabisi kota itulah gitu. Ya, karena Tuhan Abraham mengingatkan bahwa ya Tuhan, kamu kan adil, kamu kan hakim yang adil. Tolong lakukan penghakiman ini dengan adil juga gitu loh. Tapi di satu sisi memang kelihatannya sebenarnya sih tidak adil itu, karena misalnya dalam kota itu ada saya nggak tahu 100.000 orang, mungkin kota Sodom atau Gomora ya mungkin 100.000 atau 2.000 orang, saya nggak tahu ya berapa tepatnya ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi keadilan 50 orang dibandingkan sama 100.000 orang kan, di mana letak keadilannya? Kan sebenarnya nggak seimbang gitu ya. Ini ada 100.000 orang yang suka berbuat jahat, suka melakukan seks yang tidak benar, yang nafsunya gila-gilaan. Terus hanya karena ada 50 orang di situ yang adil, tidak jadi dihancurkan semuanya gitu loh. Ya, di mana letak keadilannya kalau kita sebagai manusia ya melihatnya ya? Di mana letak keadilannya? Tapi ingat di sini yang dimaksudkan adalah keadilan Tuhan. Ya, karena kalau ada di mana ada orang benar, ada dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku akan mendengarkan mereka. Nah, keadilan Tuhan adalah kalau ada orang yang benar-benar cinta akan Tuhan, mendekat pada Tuhan, ya Tuhan akan memperhatikan mereka gitu loh. Ya. Dan juga memberikan kesempatan. Ingat yang saya sampaikan tadi di poin pertama, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Ya. Nah, di sini kita lihat dengan Abraham meminta hal yang sesuai dengan sifat Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dan akhirnya bersetuju dengan Abraham. Kalau ada 50 orang uh, benar, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.
Lagi-lagi kita lihat di sini keadilan Tuhan dan kasih Tuhan ditunjukkan ya. Keadilan Tuhan karena Dia tidak akan menghukum orang benar bersama-sama orang fasik. Dan kasih Tuhan adalah karena dengan adanya orang benar di kota itu, maka kota itu tidak dihancurkan. Nah, tapi kita lihat juga ya, kita lihat kemudian Abraham bernegosiasi dari angka 50 ke 45 dulu ya, 50, 45, 40, 30, 20 gitu. Jadi makin lama makin turun. Nah, ini ini menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena ya akhirnya ya masalah jumlah itu kan relatif ya. Akhirnya Tuhan setelah 10 akhirnya Tuhan pergi gitu loh. Oh, sudahlah cukup gitu loh. Nah, um, tapi kalau kita setelah kita lihat kenyataannya ya, setelah kita lihat kenyataannya, ada nggak sih 10 orang benar di dalam kota Sodom? Ada nggak? 5 aja nggak ada ya. 5 aja nggak ada gitu loh. Cuman yang ada cuman Lot, istrinya, anak-anaknya perempuan 2 aja. Cuma ada 4 gitu loh. Jadi, nah ini yang kita harus coba kita refleksikan kembali gitu ya. Pada saat Allah berbicara dengan Abraham atau even pada saat Allah memberitahukan hal ini kepada Abraham, sebenarnya Allah sudah tahu nggak sih bahwa di dalam Sodom dan Gomora itu bakal ada 10 orang gitu loh. Kalau saya pikir sebenarnya Allah sudah tahu ya, bahwa sebenarnya cuma ada 4 orang yang benar di situ gitu. Tapi dia tetap memberikan ruang kepada Abraham untuk bernegosiasi dan menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari Abraham gitu ya. Jadi uh, buat yang pertama saya tangkap adalah meskipun Tuhan sudah tahu bahwa di situ tidak ada 10 orang benar sedikit pun, dia tetap mau mendengar permintaan kita, ya, dan dia tetap mengabulkan permintaan Abraham. Nah, di sini kita lihat kita harus datang mendekat dan tetap menyampaikan permohonan-permohonan kita gitu, meskipun kelihatannya hal ini mustahil, tidak mungkin, ya, tidak akan dapat tercapai segala macam. Sampaikan apa yang kita mau, asalkan hal itu cocok ya dengan keinginan Tuhan. Nah, kalau dalam hal ini permohonan Abraham itu cocok dengan keinginan Tuhan. Supaya orang Sodom dan orang Gomora itu bertobat gitu loh. Jadi memberikan kesempatan kembali kepada orang Sodom dan Gomora untuk bertobat. Ya, mulai dari 50, 40, 30, 20. Permintaan Abraham itu cocok sama apa yang Tuhan inginkan. Supaya orang Sodom dan orang Gomora mendapat kesempatan untuk berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ya. Meskipun akhirnya ya kita juga tahu ya, cuma ada 4 orang, nggak nyampe 10, dan Tuhan sudah tahu ini dari awal. Saya yakin Tuhan sudah tahu dari awal. Tapi Dia memberikan kesempatan kepada Abraham karena apa yang Abraham minta tuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan dari 4 orang ini pun kita tahu sebenarnya cuma ada 3. Karena apa? Istri Lot akhirnya menjadi apa? Tiang garam kan? Dia tidak bisa lupa akan kenyamanan yang dia peroleh di Sodom dan Gomora. Dia menengok ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam gitu loh. Jadi cuma ada 3 sebenarnya, 4 aja nggak nyampe itu, 1 tangan aja nggak nyampe ya. Tapi ya itu, kalau kita meminta sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan mendengarkan ya. Tadi yang Abraham juga berusaha untuk meminta sesuai dengan sifat Tuhan, adil, keadilan, kasih, dan kekudusan. Ya, 3 hal ini yang kita perlu uh, pegang dan menjadi kunci. Kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, pastikan apa yang kita doakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan 3 atau sifat Tuhan yang menjadi dasar daripada doa kita itu, keadilan, kasih, dan kekudusan. Nah, itu yang kita bisa pelajari dari Abraham, dari kegigihannya untuk meminta dan untuk bernegosiasi ya, kira-kira ya, bernegosiasi dengan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan hal-hal yang lain ya. Misalnya,
di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, ini cerita mengenai perempuan Kanaan yang percaya, ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan buat kita. Ya, saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, di sini kita juga lihat, uh, kita coba bandingkan sama uh, kisah yang tadi kita baca mengenai Abraham ya. Perempuan Kanaan ini bukan perempuan pilihan ya. Ya karena ya dia bukan orang Israel pertama-tama, oke? Dia perempuan Kanaan. Jadi kenapa Tuhan akhirnya mau mendengarkan doanya? Ya, saya mengatakan bukan pilihan itu adalah dari kacamata manusia. Ya, kalau orang melihat ini kan orang bukan orang Israel, ini bukan keturunan Abraham, berarti dia bukan orang pilihan dong. Kenapa Tuhan mau dengarkan? Tapi sebenarnya ketika Tuhan Yesus datang, dia sudah datang dan dia memanggil orang-orang yang lain yang bukan dari kaum Israel saja kan. Ya kalau nggak begitu, kita bagaimana gitu loh. Kita kan bukan orang Israel. Orang pilihan ini bukan hanya Israel, tapi orang pilihan adalah orang yang ditunjuk dan dipanggil oleh Tuhan. Semua orang di muka bumi ini. Jadi apa yang dilakukan sama si perempuan Kanaan ini ketika Yesus bilang seperti itu, ya? Karena memang Tuhan Yesus bilang di ayat 24 nih, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Cuman apa yang dilakukan sama perempuan ini ketika mendengar hal itu? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, sangat tekun, sangat gigih. Dia merendahkan dirinya, dia meninggikan Tuhan, ya, dan hanya mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan gitu loh. Nah, sudah begitu merendahkan diri dan datang dengan dengan meninggikan Tuhan, Tuhan masih tetap tolak dia sekali lagi kan? Masih ditolak sekali lagi dengan mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini kembali kepada konsep orang pilihan ya. Karena ya Tuhan hanya mau memberikan roti kepada uh, anak-anak ya. Dan di sini dia menyamakan perempuan Kanaan itu seperti anjing gitu loh. Jadi ya benar-benar ya bukan manusia bahkan gitu ya, orang binatang gitu. Uh, tapi di sini kita lihat perempuan Kanaan ini sudah demikian direndahkan, sedemikian dihina, demikian ditolak. Apa yang dia lakukan? Dia tetap datang, tetap tekun. Dia bilang terakhir kali, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Ya. Nah, di sini kita lihat dia sudah merendahkan diri. Dia perempuan Kanaan ini benar-benar menganggap Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamatnya ya, yang hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan anaknya. Dia benar-benar, saya rasa dia benar-benar bertobat di sini dan benar-benar meminta Tuhan belas kasihan daripada Tuhan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan bilang terakhir, "Hai ibu, besar imanmu." Ya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Kita lihat dia mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya,
inilah yang membuat dia menjadi orang pilihan juga gitu. Dan inilah yang membuat Tuhan akhirnya tergerak oleh belas kasihannya dan mengabulkan permintaannya. Ya. Jadi sama seperti apa yang kita lihat dari Abraham, kisah Abraham. Pertama, datang dengan rendah hati kepada Tuhan, ya, jaga kekudusan, jadilah kudus, dan kemudian hidup dengan benar, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dengan iman yang benar, ya, maka Tuhan akan mendengarkan gitu loh. Ya, meskipun awal-awal di dalam kisah perempuan Kanaan ini dia bukan orang Israel, dia dianggap bukan orang yang percaya, tapi karena dia punya iman dan dia dia di uh, merendahkan dirinya kepada Tuhan, ya akhirnya Tuhan mendengarkan dia dan dia pun menjadi bagian daripada kaum pilihan. Ya. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan dari Abraham dan dari orang Kanaan ini. Saya mau menutup dengan satu hal. Semua permintaan kita itu harus kembali kepada kedaulatan Tuhan, ya. Karena ada beberapa uh, event atau kisah dalam Alkitab juga di mana orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus itu datang dan meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan. Ya, kita lihat ada 3 cerita. Yang pertama di Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Ini mengenai Musa, mengenai Pak Moses. Jadi Pak Moses atau Pak Musa meminta untuk bisa diperkenankan masuk ke dalam tanah Kanaan, ya. Saya bacakan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Dan seterusnya. Ya. Kita lihat sini Musa tuh orang kurang kudus apa gitu loh, ya, sangat rendah hati. Kita baca dari semua kitab, 5 kitab Musa, dia tuh orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat berkenan kepada Tuhan, berbicara Tuhan muka dengan muka, dan dia minta supaya diizinkan untuk bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Tuhan nggak mau, nggak cukup, udah kamu hanya sampai di sini saja gitu loh. Nah tapi ya memang itu adalah kedaulatan Tuhan ya. Apakah Musa jadi berontak, jadi marah, jadi sedih? Ya, kita nggak tahu apakah dia sedih atau enggak. Tapi yang pasti dia tidak memberontak ya. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap taat. Meskipun dia tidak bisa masuk ke dalam tangan, dia tetap taat. Gitu. Ini penting juga. Kalau Tuhan sudah bilang tidak, ya kita taat. Jangan gitu. Yang kedua, Paulus. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, ya saya nggak akan bacakan karena waktunya sudah tinggal sedikit. Di situ Paulus diberi duri dalam daging, ya. Nah, kita nggak tahu apa ini duri dalam daging. Banyak interpretasi lah. Ada yang bilang bahwa itu adalah satu penyakit, ada yang bilang itu satu gangguan mental atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti ada satu duri dalam daging, utusan iblis yang menggocoh aku, ya artinya mengganggu dia gitu loh. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau Tuhan memberikan kesembuhan atau memberikan kelegaan atau apapun dari mencabut ini dari Paulus, bukankah Paulus lebih kuat untuk melakukan pelayanannya ya? Jadi malah pelayanan Paulus tuh makin berkembang gitu loh, makin hebat gitu, ya kan? Bukankah secara logika begitu loh? Kenapa malah Tuhan bilang enggak? Tapi Tuhan malah bilang enggak, sudah cukup, ya. Karena kasih karuniaku sudah cukup untukmu. Karena di dalam kelemahan engkau akan jadi kuat. Nah justru
Tapi apakah Paulus menjadi marah, menjadi kesel karena itu duri dalam daging itu nggak dicabut? Enggak ya. Nah, justru Paulus malah bersyukur karena dia terus diingatkan akan kelemahannya sehingga dia jadi bersandar kepada Tuhan. Nah, ini contoh kedua di mana permintaan manusia yang berkenan sama Tuhan tuh tidak dikabulkan. Yang ketiga, yang terakhir yang paling ultimate adalah Tuhan Yesus. Di Matius 26 di ayat 39 sampai 42 atau di Markus di Lukas juga Tuhan Yesus meskipun dia juga Tuhan dan dia juga manusia, dia sangat takut sekali pada saat di Taman Getsemani, ya kan? Dia minta sama Tuhan dilepaskan daripada penderitaan itu. Mungkin saya baca sedikit ya. Matius 26 ayat 39. Ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki." Tuhan Yesus sendiri loh minta kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Ya. Cawan apa? Cawan penderitaan ya, salib yang dia akan alami. Itu diminta sama Tuhan Yesus sama Allah Bapa karena dia uh, ya tahu bahwa penderitaan itu kan sangat sangat besar. Dan dia minta untuk itu dilakukan daripada dia. Tapi Tuhan bilang enggak, karena justru hanya melalui penderitaan itulah Tuhan bisa menggenapi keselamatan kita, ya, menggenapi apa yang dia sudah rencanakan dari mulanya gitu loh. Nah di sini kita perlu renungkan ya dari tiga contoh tersebut, kalau Tuhan memang sudah eh, ada saat-saat di mana doa kita pun sebaik apapun kita, sekudus apapun apa kita sudah mengikuti rencana Tuhan, Tuhan tetap bilang enggak. Nah, kalau Tuhan sudah bilang enggak, itu berarti ada kedaulatan Tuhan yang lebih besar, ada rencana yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Apa yang kita harus lakukan? Taat, ya. Ikut, tetap bersyukur pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan taat. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan dan bisa berbagi akan firman-Mu. Kami diingatkan untuk hidup kudus, untuk hidup taat, dan itu berkenan pada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kami bisa datang mendekat, berdiri di hadapan Tuhan untuk memanjatkan permohonan-permohonan kami yang kami harus sesuaikan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengimani hal ini, menerapkannya dalam kehidupan kami, dan terlebih Tuhan tolong kami untuk bisa taat akan hal yang menjadi kehendak-Mu. Karena Tuhan berdaulat akan hidup kami, kalau Tuhan menyuruh kami untuk melakukan sesuatu yang di luar dari yang kami minta pun, tolong kami untuk taat, tolong kami untuk terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami